Previously on The Strain. Come on! Nora? Zach? No. It has been 23 days. 23 hari sudah berlalu sejak insiden pesawat Regis Air, berarti belum sebulan. Itu artinya para Strigoi masih belum mencapai titik sempurna seperti yang dikatakan si Abraham. Mereka butuh waktu sebulan penuh untuk mencapainya. Tapi usaha mereka untuk membeli waktu berhasil, mulai dari gangguan media akibat terputusnya koneksi internet hingga menciptakan ketegangan politik, membuat semua orang telat menyadari karantina memang berhasil, tapi mengunci predator dengan banyaknya sumber makanan itu juga malah seperti membantu mereka berkembang lebih cepat dan mempercepat kehancuran kota. Maka dari itu, meskipun terlambat, kini pemerintah pusat mengerahkan pasukan Garda Nasional dan pasukan cadangan untuk melenyapkan para infeksius, namun lagi-lagi rencananya tidak terrealisasi dengan baik. Karena pasukin terbelah menjadi beberapa bagian, imbas mulai menyebarnya virus keluar kota New York. Go! Doors down! Checking the basement now, Captain. Right there! Stop! Pasukan yang dikirim di bawah pengawasan si Vasily yang lebih memahami para vampir memang hanya segelintir, tapi bukan sembarang pasukan. Mereka adalah pasukan elit yang disebut dengan sebutan Nepicel, langsung ditargetkan untuk mencari si Bolivar alias The Master. Engage! Go! I'm sorry. Ya, ternyata cuma mimpi, tapi si Ep sengaja kembali ke rumah memang sedang menunggu si Jetch untuk memastikan apakah dia sudah menjadi vampir atau belum. Tapi sepertinya belum, karena si Jetch tak kunjung juga datang. Hingga esok hari tiba, si Ep segera pergi ke rumah yang kini sudah disulap menjadi lab oleh si Justin. Dan tidak lama dari itu dianya pun ngucunghul membawa bahan yang dibutuhkan si Ep, sekaligus membicarakan senjata biologis. Si Justin minta si Ep supaya mengajari anak buahnya karena kita harus memproduksi senjata ini besar-besaran. Tapi si Ep sepertinya menolak dan memilih fokus pada pekerjaannya. Di sisi lain, si Abraham masih dalam tahap penerjemahan The Lumen. Cuma kita masih belum diberitahu dari sejarah The Lumen itu sendiri, hanya baru dari segi fungsinya saja. Sedangkan si Vasily, dia terus mendapat dukungan penuh dari si Justin dalam pemburuan The Master bersama Nepicel. Lain dengan si Ep yang perih beteng, dia mencari makanan keluar dengan cara barter. Namun pada saat akan kembali, bensin mobilnya habis. Dikarenakan tidak memiliki uang, si Ep pun pergi ke sebuah basement bermaksud akan nyedot bensin di sana dari mobil yang sudah ditinggalkan pemiliknya.
Bisa kita lihat para vampir saat ini meskipun belum mencapai titik sempurna, tapi mereka menunjukkan perubahan yang sangat luar binasa, semakin cepat, kuat, dan agresif. Itulah yang dirasakan si Ep. The Anjing memanggil satu vampir pembantu dari dunia lama bernama Lair tapi gak pakai pe karena merasa ada benih-benih pengkhianatan dari si Quinlan. Itu berdasarkan dari The Lumen yang malah diserahkan ke si Abraham. Tapi si Quinlan juga bukan tanpa alasan. Dia merasa kalau 7 vampir legendaris ini semakin lemah, menanyakan di mana dan apa yang terjadi dengan sisa 7 vampir legenda. Seperti yang kita lihat, The Anjing ini hanya ada 4. Si Quinlan berasumsi mereka pasti telah dihabisi The Master sebelum menuju dunia baru alias bumi, dan kini dia is back untuk menyelesaikan pekerjaannya. Membunuh The Anjing tersisa dan berkuasa, juga mengungkapkan alasan kenapa lebih memilih si Abraham karena dia adalah seorang petarung, tidak seperti kalian yang bersembunyi terkurung oleh perjanjian genjatan senjata yang padahal perjanjian itu sudah dilanggar sang Master. Pemburuan kembali dilakukan, tapi sebelum itu si Basili bertanya kapan akan datang pasukan tambahan. Faktanya itu tidak akan terjadi karena pasukan terdistribusi ke beberapa tempat ya. Malah ini juga akan menjadi pemburuan terakhir Nepisel karena waktu mereka telah habis. Jika malam ini Raja Tikus yang kamu maksud belum tertangkap, maka New York akan dihancurkan dan dihapus dari peta. I got your back, buddy. You're up. Shoot engage. You get on him. Don't lose him. What the hell are you talking about? That's Bolivar's number 2. Team 2, keep your distance. All right, boys. Wait for me. He's heading to the church. Go, go, go. Go, go, go. Si Thomas memancing Nepisel supaya berjumpa dengan The Master. Di sanalah mereka semua satu persatu dibabad habis. Oh, shit. Team leader over. Ford, you read me? Something's happening to the feeds. Let's go. Go, go. Ford! Si Ep yang masih penasaran, jadi dia kembali ke rumah untuk menunggu si Jets, tapi eta yang datang. Bukan untuk mengubah atau menculiknya seperti si Jets, melainkan memberikan sebuah penawaran atas perintah The Master untuk menukar si Jets dengan The Lumen. Lumen. Where's that? Di sisi lain, entah di mana dan siapa para peneliti ini, yang jelas mereka seperti si Abraham menggunakan cairan putih vampire untuk menyembuhkan penyakit. Namun eksperimennya belum berhasil karena cairan putih itu bak seperti racun bagi manusia. Get ready to breathe for her. Move. Clear. Clear.
Si Vasily sedang bersama anggota Nepisel selamat di sebuah bar yang mengungkapkan kehilangan 6 anggota handal membuat pemerintah pusat memutuskan untuk menarik kami. Washington kini mulai diserang dan kami harus segera mengendalikan wabah karena kalau DC jatuh maka negara ini akan hancur. Tapi tiba-tiba seorang cewek bernama Cat menghampiri si Vasily dan membahas vampir yang semakin agresif. Dianya juga tidak mau kalah agresif. Nyot Gelonya can ge kenalan-kenalan acan. Hello? Professor Satrakian? That? Jelas si Ep tidak tahu, namun ceritanya panjang, jadi nanti saja berceritanya. Si Abraham senang kalian telah kembali, tapi itu semua tidak seperti yang mereka bayangkan. Nor did Megan. Si Ep pun menceritakan kejadiannya secara rinci dan merasa kalau itu semua telah direncanakan, sedangkan si Judge, si Nora melihat si Kelly membawanya tanpa dikenyot. Tapi si Ep tidak menceritakan kalau dia didatangi si Kelly yang minta barter dan sepertinya tujuan si Ep datang ke sini adalah untuk mencuri delumen. Ternyata benar si Judge belum dikenyot meski si Kelly kadang-kadang suka ingin mengenyotnya, tapi masih bisa ditahan karena perintah The Master. Si Kelly membawakan barang-barang si Judge supaya dia betah tinggal di sini. Beralih ke Stoneheart Group, rupanya si Palmer tetap setia dan terus membantu The Master. Kali ini sedang mengumpulkan orang supaya mendaftar di Freedom Center yang sebelumnya telah dibangun. Namun ketika si Thomas melihat jumlah pendaftar yang masih sedikit, dia mendesak supaya memanfaatkan si Justin untuk mendorong lebih banyak lagi pendaftar. Si Thomas melihat pajangan yang sangat ikonik tapi miris, 2 jantung orang tersayang dari 2 orang lelaki, yaitu istri si Abraham dan kekasih si Palmer, Coco Melon, di mana tiba-tiba si Palmer mimisan yang ternyata efek cairan putih The Master sudah memudar. Si Palmer pun memohon pada si Thomas supaya The Master memberinya lagi cairan putih. Tapi itu katanya berat Palmer. Setelah kesalahan fatal yang dilakukan si Palmer, kecuali kau berhasil membawa delumen, mungkin The Master akan mempertimbangkannya. There it is, boys and girls. Ternyata si Pelders kembali ke tim hackernya. Namun untuk bertahan hidup mereka harus makan tapi gratis. Jadi memutuskan untuk menjarah apartemen mewah yang terbengkalai. Si Pelders sebenarnya tahu pasti di sana banyak Strigoi. Namun dikarenakan masih siang jadi dianggapnya aman selagi bisa memasukkan cahaya matahari ke dalam. Tapi faktanya meskipun jendela sudah dibuka, para vampir jauh dari kata sinar matahari, alhasil 2 orang terkenyot. Sisanya mereka semua kabur tanpa memperdulikan si Pelders yang tertinggal karena mencoba menolong mereka berdua. Go! Get out of here! Untung masih bisa keluar di dalam, bukannya balik ke si Vasily. Oh, molongo, ternyata penelitian itu atas perintah si Palmer sebagai bentuk antisipasi seandainya dia tidak mendapatkan cairan putih dari si The Master, dan Freedom Center adalah balai pengobatan gratis yang mana beberapa pendaftar dijadikan bahan eksperimen oleh si dokter ini. Si dokter datang untuk mengakhiri proyek karena itu mustahil meskipun bayarannya sangat mahal, tapi katanya uang tidak bisa merubah biologi. Goodbye. Kembali ke si Ep, rupanya pengalaman adalah guru itu benar. Si Quinlan yang sudah hidup ribuan tahun, dia telah menyaksikan berbagai macam kematian, baik itu buruk ataupun baik. Dan si Quinlan juga pernah menyaksikan beberapa macam pengkhianatan. Minta supaya si Ep jujur, apa alasanmu datang ke sini? It's funny, I was wondering the same thing about you.
Beralih ke para tukang hacker, ternyata kenyotan tadi kena meskipun sedikit. Itu sudah lebih dari cukup si Pelders yang datang untuk ngambil barang. Tapi melihat ada keanehan pada temannya, lantas dia pun menggunakan sinar UV. Oh my god. Si Abraham dipanggil si Vasily. Dia mendapat pesan dari si Justin. Katanya Ponescu ingin bertemu dengan si Abraham di bawah jembatan sejam lagi. Ternyata itu akal-akalan si Palmer. Dia baru sadar kenapa si Abraham begitu bersahaja padahal usianya lebih tua dari si Palmer. Cuma ada satu penjelasan bagaimana cara kamu mengekstrak darah Strigoi. Dan jika kau mau memberikan formulanya, maka si Palmer berjanji akan mundur dari dunia perkenyotan, meninggalkan si The Master, menarik semua bantuannya dan pergi sejauh mungkin. Hal itu pasti akan sangat membantumu untuk mendapatkan si The Master. Do we have a deal? Tapi si Abraham tidak mau jatuh ke lubang yang sama karena cuma satu lubang yang mau dijatuhin terus-menerus. Lubang apa tuh? Yang tahu hanya si Nora saja sih. Si Vasily pun penasaran bagaimana kau bisa membuatnya. Ternyata si Abraham diajarin oleh pemburu vampir tua. Formula itu turun-temurun dan hanya diwariskan di kalangan ahli kimia sejak abad ketiga. Dan itu tidak bisa membuatnya abadi, hanya sebatas memperpanjang umur saja. Si Abraham pun terpikirkan sebuah rencana untuk memanfaatkan situasi ini. Beralih ke si Jet yang mencoba akan kabur, namun dia malah menemukan ibunya sedang berkenyot-kenyot ria. Alhasil bengeknya pun kambuh. Si Jet jelas sangat berharga. Si The Master pun muncul memberi cairan putih pada si Jet. Sedangkan si Ep yang sendirian di rumah, ia gunakan kesempatan itu untuk mencari Delumen. Tapi dia lupa dengan si Quinlan. Lantas dia pun bertanya, apa yang The Master tawarkan padamu? Dijawab si Ep, anakku. Lalu diperingati si Quinlan kalau dia tidak akan menepati janjinya. Tapi si Quinlan menawarkan solusi lain yang kemungkinan berhasilnya malah lebih besar. Pancing keluar si The Master, setelah itu aku akan membereskannya dan kau bisa mendapatkan kembali anakmu. Saat mereka kembali, si Abraham langsung riweuh karena si Ocid telah hilang. Firasat si Vasily pun akhirnya terbukti dan seharusnya kita tidak mempercayai si manusia setengah matang itu. Keesokannya, si Ep membawa buku itu ke lab, tapi dia meragukan tindakan ini. Apakah benar atau tidak, merasa ada sesuatu di buku ini yang sangat berharga bagi si The Master. Namun itu diwajarkan si Quinlan dan meyakinkan si Ep supaya tidak menghindar dari kebenaran dan apa yang telah memotivasimu. That book is the answer to both our problems. You will get your son back. And I will kill my father. Walah iya, ternyata si Quinlan adalah anak si The Master. Pertanyaannya, bagaimana cara si The Master ngencret? Karena seperti yang kita tahu, Johnny, setiap lelaki akan menghilang ketika terinfeksi. Tapi kalem, kita akan segera mengetahui jawabannya. Jadi si Quinlan bukan anak asli keturunan si The Master. Melainkan ketika ibunya mengandung, dia diserang si The Master. Cuma yang gak dipahami si Quinlan, kenapa si The Master membiarkanku lahir. Padahal dia sadar aturan tentang menginfeksi wanita hamil. Anak tersebut seperti ditaburi benih kehancurannya sendiri. Jadi secara otomatis si Quinlan telah ditakdirkan untuk membunuh si The Master, meski dirinya juga akan ikut mati karena saling terhubung. An orphan monster from the start. So yes, this is a suicide mission for me. Sedikit cerita, pada zaman Romawi di mana ada sekelompok pemburu yang berhasil menangkap si Quinlan, tapi mereka menyebutnya lintah darat. Seorang pemburu senior sekaligus yang dituakan bernama Ancaria memiliki pandangan lain. Dia melihat ada yang beda dari lintah yang satu ini. Lantas si Ancaria pun minta dibawakan seekor embe karena pengen tahu bagaimana cara dia makan. Entah
Entah apa yang membedakannya dari cara si Quinlan ngenyot. Yang jelas itu sudah cukup meyakinkan si Ancaria kalau dia adalah makhluk suci seorang pangeran yang terlahir dari makhluk hitam dan akan dibawa pergi bersamanya. Si Ancaria tahu kalau si Quinlan adalah anak sang master. Dia juga tahu tentang takdir si Quinlan sebagai juru selamat. Bahkan sampai tahu si Quinlan pasti sedang diburu The Master. Maka dari itu, si Ancaria akan mengusahakan supaya si Quinlan tidak bisa ditemukan The Master. Sampai tiba saatnya nanti kau benar-benar siap menghadapinya. Si Quinlan juga banyak diajari tentang hakikat manusia. Sampai dia bisa nahan dahaganya terhadap manusia. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa Strigoi datang dan hampir saja ngecerot si Ancaria. Mengetahui The Master telah mendapatkan lokasi mereka, si Ancaria pun segera membawa si Quinlan pergi. Namun, lagi-lagi itu adalah usaha yang gagal karena The Master berhasil menemukan mereka, tapi tidak langsung membunuhnya, melainkan memaksa si Quinlan supaya kembali membangkitkan hasrat perkenyotannya dengan cara mengurung mereka berdua. Kondisi si Quinlan yang lemah karena tidak ada asupan darah, tidak bisa berbuat banyak, dan sebenarnya rasa hanaang si Quinlan ini bisa dia tahan. Namun si Ancaria yang sejatinya manusia biasa, sudah tuwir, udah gitu gak makan sampai berhari-hari, berkorban nyuruh si Quinlan supaya mengenyot dirinya dan gunakan kekuatanmu untuk kabur, bukan untuk melawannya. Beralih ke Mang Agus, dia sampai rela mengeluarkan darah setiap hari untuk memberikan makan ibunya. Kayaknya yang luar biasa sampai Mang Agus lemas tak berdaya. Untungnya datang si Silver, tapi apesnya ada aparat yang sedang menyisir setiap gedung untuk diamankan. Mang Agus yang tidak ingin ibunya dibunuh akan membawanya diam-diam menggunakan kursi roda. Tapi apalah daya, mereka tetap ketahuan meski berdalih ibunya sedang sakit. Para petugas minta supaya melepaskan helmnya. Alhasil si Egg mencari Strigoi untuk bicara langsung dengan si The Master. Jelas si The Master tidak tahu dengan keberadaan si Quinlan. Si Egg menentukan waktu dan tempat barter. Juga syarat pengambilan buku tidak boleh diwakilkan, karena kalau sudah sekali ngewakilin, semua diwakilin. Healingnya diwakilin, kayaknya diwakilin, mobilnya diwakilin, rumahnya diwakilin. Lah rakyatnya cuma bisa mantengin. Kocak. Untungnya si Pasili sempat nanemin GPS ke Delumen, tapi pergerakannya sangat aneh karena menyeberangi sungai. Dengan kata lain, si Quinlan tidak sendiri melainkan ada manusia yang membantunya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya si The Master datang juga, tapi tidak didampingi si Thomas, melainkan pasukan Nepicel yang telah dirubah. Barter pun dilakukan, tapi eta yang terjadi. Let me see his face. Where is it? May I turn him now? No. Leave him to suffer. Sounded like gunfire. Those are my Navy SEALs. Hey, guys!
Nah, ini kenapa si Abraham selalu menolak si Quinlan berburu The Master sebelum benar-benar memahami Ochido Lumen. Memang si Bolivar tiwas, tapi tidak dengan cacingnya. Apakah si Thomas kali ini benar-benar akan menjadi wadah baru si The Master? Two things about your great plan that didn't work out. One, you didn't die. Si Quinlan terluka cukup parah karena banyak terkena tembakan, dibawa ke suatu tempat untuk diobati, tapi si Ep gak berhenti ngutruk karena menjadi satu-satunya orang gagal mendapatkan si Jet. Sementara yang lain semua sukses membunuh si The Master, bahkan si Quinlan dapat bonus karena dia tidak jadi mati, yang padahal mereka belum sadar kalau cacing besar berwarna pink yang kabur ke got itu adalah esensi si The Master. Hey, Doc! Si Ep yang baru kembali ditanya si Vasily, kenapa kau bisa ada di sana? Bagaimana kau bisa tertarik dengan ajakan si Quinlan? Si Ep pun jujur tentang tawaran si The Master kalau dia yang telah mencuri The Lumen untuk ditukarkan dengan si Jet. Seketika Bogem pun melayang karena bagaimanapun tindakan itu tidak dibenarkan. Si Ep terkesan egois dan gegabah. Now, please leave. I don't want to see you right now. Keesokannya si Peodars dalam keadaan mabuk kembali ke rumah. Jelas si Ep tidak tahu permasalahan si Peodars, dan si Peodars juga tidak tahu kalau si Vasily sudah tidak lagi tinggal di sana. Welcome home. Strike horse? Mom? Ya, para Strigoi saat ini mereka seperti kehilangan arah akibat melemahnya si The Master. Begitupun dengan si Kelly yang hampir saja ngenyot si Jet. Untungnya keburu datang si Thomas yang langsung ngomelin si Kelly. Dua amarah bercampur menjadi satu, terlebih karena hampir tumbangnya si The Master. We will strike back. Si Abraham besuk si Quinlan yang sudah agak baikan sambil membahas sebenarnya apa yang telah terjadi. Keraguan muncul pada mereka berdua tentang kematian si The Master. And there's only one place we can go for an answer. Mang Agus dibawa ke barak, dan dikarenakan sistem penjara sedang kacau, membuat semua napi dipaksa wajib militer untuk membersihkan terowongan yang menghubungkan kantor polisi dan rutan. Hold on. I feel the breeze. Let's go this way. Die here. Let's get out of here, man! Leave here! Mang Agus pun merasa ada yang beda dari para Strigoi. Mereka tak lagi berkumpul alias bertindak secara individu. Cuma kita alihkan dulu ke si Thomas. Dia pun sedikit kerepotan ngurusin para Strigoi, yang mana rencananya kali ini adalah untuk menebar cacing di kantornya si Justin dengan cara menanamkan bom di dalam tubuh karyawan si Justin yang telah terinfeksi. Sementara di kantor si Justinnya sendiri, si Vasily melaporkan kematian si The Master. Namun perjuangan kita belum usai karena masih banyak kepala yang harus kita penggal. Minta si Justin supaya menyiapkan pasukan yang besar untuk membereskan para infeksius. I cut off his head.
After centuries of pursuit, he has fallen. Si Abraham dan si Quinlan pergi ke The Unchin untuk menjawab rasa penasaran mereka. Si Lair pun mengatakan apa yang dikatakan The Unchin, kalau The Master saat ini tak berbentuk. Dia memang lemah dan kewaspadaannya pun menurun, tapi itu hanya untuk sementara. Dia akan kembali kuat seperti biasa setelah mendapatkan wadah baru. Perlu kau ketahui, selama cacing pink atau esensi The Master masih hidup, maka dengan cara apapun kalian membunuhnya, dia tidak akan pernah bisa modar. You might have tried to help me. How about I cut off your useless heads and expose the essence of your being? Oh jelas, si Quinlan di sini murka karena dia tidak diberitahu sebelumnya, tapi The Unchin juga bukan tidak mau memberitahu karena emang itu adalah rahasia perusahaan. Hal serupa juga berlaku pada mereka. Si Quinlan pun memutuskan untuk memutus hubungan dengan para The Unchin. Shit, get it off me! Get him off me! Don't touch anything. What is that? Are you hit? Yeah. Get good weather here right now. Si Ep langsung datang bersama si Pelders yang membuat kaget si Pasili, bahkan sempat bertanya dari kapan kalian bersahabat. Intinya mah ada sedikit rasa cembukur, tapi si Pelders menjawab apa adanya. Dia pun minta izin untuk tinggal sementara di rumah si Pasili sebelum mendapatkan kos-kosan yang murmer. Si Ep memeriksa si Justin. Alhamdulillahnya si Ep tidak menemukan ada cacing di dalam tubuh si Justin. Tapi untuk memastikan itu hanya waktu yang bisa menjawab. Si Ep akan kembali memeriksa si Justin dalam waktu 2 jam ke depan. Singkat waktu, 2 jam telah berlalu. Terlihat begitu tegangnya si Justin karena takut perannya diganti. Tapi setelah si Ep memeriksanya, kabar gembira pun menyertai si Justin. Dia dinyatakan 100% bersih. Looking up at the stars. Clean. Setelah kembali ke rumah, mereka berdua yang akhir-akhir ini jadi gila minuman oleng. Saat semua botol kosong tapi isi dompet juga kosong, si Pelders ngajak si Ep untuk ngebangsat. Namun belum juga berangkat, keburu ada satu vampir yang ternyata dia di bawah kendali si The Master yang mengolok-olok si Ep. Good weather. You failed. Jadinya, si Ep langsung merubah haluan akan memburu vampire untuk melanjutkan penelitiannya. Singkat cerita, beberapa vampir berhasil mereka tangkap. Cuma kita alihkan dulu ke si Pasili mencari vampir untuk ditanamkan GPS dengan harapan vampir tersebut akan kembali ke sarang inti saat matahari mulai caang. Namun di keesokannya tersiar berita di berbagai mancanegara, virus ternyata sudah sampai ke Jepang, Afrika, India, dan Jerman. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, satu dunia kini terlibat perang global. Geloknya Freedom Center, cuma si Thomas tiba-tiba membawa karyawan baru tanpa sepengetahuan si Palmer. Kondisi si Palmer ini semakin hari semakin ripuh, tapi si Thomas tidak peduli karena ini adalah ujian untuk gerakan perubahan si Palmer yang katanya akan lebih setia lagi. Sedangkan karyawan baru, dia bernama Sanjay yang ditugaskan si Thomas untuk memastikan kargo miliknya yang dikirim dari Mesir 31 hari yang lalu bisa sampai ke New York dengan aman.
Si Ep begadang untuk menciptakan senjata baru biologisnya, tapi saat si Pelders menyalakan microwave untuk membuat kopi, tiba-tiba saja cacing-cacing merespon. Si Ep pun menyimpulkan kalau cacing-cacing ini peka terhadap gelombang mikro. Seolah-olah gelombang mikro seperti membangunkan para cacing, lantas si Justin pun langsung dipanggil dan mendemonstrasikan penemuan barunya kalau para strigoi ini berkomunikasi menggunakan otak melalui beberapa sinyal yang berevolusi. Mereka sudah disetting terhubung satu sama lain karena ketika strigoi A disakiti, maka strigoi B akan merespon seolah-olah sebuah pesan telah terkirim kepadanya. Tapi hal itu tidak membuat si Justin bagaimana cara memutus komunikasi mereka. Cara kerjanya saja si Ep belum bisa pecahkan. Sedangkan si Justin butuh senjata baru itu secepat mungkin karena sudah tidak punya banyak waktu lagi. Untungnya si Pelders mengerti masalah pergelombangan, jadi yang akan dia coba menggunakan radio untuk mengatur frekuensi dengan sinyal dari stasiun mati, dan jika benar microwave adalah frekuensi operator mereka, maka itu akan menghentikan komunikasinya. Jadi untuk menguji teori tersebut, si Ep disuruh nyiksa satu vampir. Look at that. There's no more spike. We're actually blocking their signal. Beralih ke si Vasily yang sedang melacak vampire, ternyata para strigoi ini membuat jalur khusus dengan cara menggali tanah, mengarahkannya pada sebuah tempat di mana di sana ada beberapa pekerja, tetapi yang ternyata mantulnya menginfeksi kontraktor, jadi vampir ahli konstruksi menginfeksi tentara, maka akan jadi vampir ahli bersenjata. Si Abraham kembali mengkaji delumen yang sudah dipotokopi karena takut dicuri lagi si Quinlan. Dikatakan kalau pemburu dari Mesir kuno berhasil mengubur wabah dan mengakhiri kekuasaan mengerikan selamanya. Lantas si Abraham pun melihat bagian lainnya di mana wabah mengerikan itu jumlahnya ada 7, pas banget dengan The Ancient yang memiliki 7 member. Asumsi si Quinlan ternyata salah, yang padahal 1 dari 7 The Ancient berhasil dibunuh oleh sang pemburu handal dari kota Mesir. Pertanyaannya, bagaimana cara dia membunuh tidak dicantumkan, tapi si Abraham percaya kalau ini adalah sebuah teka-teki. Si Quinlan pun berjanji meyakinkan si Abraham kalau dirinya tidak akan mencuri lagi delumen karena si Quinlan sama sepertimu ingin mengetahui jawabannya. Wait right here. Tapi pada saat membawa delumen, si Abraham teringat masa lalunya saat akan memancing si Thomas di mana dia berpura-pura sebagai penjual delumen, menawarkannya pada seorang dokter Nazi, vampir yang kedudukannya setara dengan si Thomas. Mungkin dia vampir yang dimaksud si Abraham, sahabatnya si Thomas, dan dia ternyata sudah tahu kalau si Abraham adalah penjual delumen palsu. Tidak mendapatkan si Thomas, sahabatnya pun jadi si Abraham memotong kedua kakinya, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah peti dan membuangnya hidup-hidup di Laut Utara. Kembali ke masa kini, melalui buku asli, si Abraham akhirnya bisa memecahkan teka-teki itu yang ternyata butuh sinar matahari untuk mengetahui bagaimana cara si pemburu Mesir membunuh satu member The Ancient. Hal itu bertujuan supaya The Ancient, vampir atau strigoi tidak ada yang bisa membacanya, sedangkan caranya adalah mengurung 7 wabah ke dalam sarkofagus berlapis perak. Si Vasily yang terus mengikuti GPS setelah turun ke bawah, dia pun akhirnya sampai sesuai titik dan ternyata ada ribuan vampir yang sedang gugulungan dan ternyata itu bagaikan sebuah akses supaya vampir bisa keluar masuk kota dengan mudah melalui taman di Central Park. They're digging their own tunnels now.
Si Vasily pun segera melaporkannya pada si Justin. Dia yakin itu pasti adalah sarang pusat yang langsung direspon si Justin kalau kita akan menggerebeknya dengan segala sumber daya yang kita miliki. Then I realized Si Ep kembali menguji teori apakah ketululan vampir ini disebabkan oleh gelombang komunikasi mereka. Jadi mereka mengurung satu vampir, menyediakan darah tapi disimpan agak jauhan. Setelah itu si Pelders kembali menggunakan radio untuk memutus frekuensi. Alright, little monkey. Hasilnya sungguh di luar Nurul, lagi-lagi teorinya benar, namun ternyata kecerdasan yang sudah kembali sifatnya permanen, karena ketika si Pelders menormalkan lagi frekuensi, vampir itu tetap membuka pintu. Look at the four limits. Jadi kesimpulannya, si vampir bisa beradaptasi dengan gangguan gelombang mikro, sementara si Abraham masih dengan keyakinannya kalau salah satu The Ancient yang terkurung di Mesir, pasti saat ini dia masih hidup. Cuma si Quinlan minta supaya mengesampingkannya dulu, kembali fokus ke si The Master. Kita tahu cara membunuhnya, tapi kita tidak tahu di mana dia dan siapa wadah baru yang dia pilih. There is one person who could find out. Jadi ini maksud si Abraham akan memanfaatkan kesekaratan si Palmer. Si Abraham tidak akan memberikan formulanya, tapi dia akan ngasih cairan putih untuk 1 dosis, asalkan si Palmer mau membantunya mencari tahu di mana dan siapa yang akan dijadikan wadah baru si The Master. He is no longer in Bolivar's body? Sempat ragu karena si Palmer tidak tahu apa-apa tentang si The Master, tapi si Palmer berjanji dan meyakinkan si Abraham kalau dia masih sangat membutuhkanku. To a new alliance. Di sisi lain, si Vasily sedang kongres bersama pihak keamanan untuk merebut kembali Central Park. Si Justin akan mengerahkan Nepicel untuk membersihkan terowongan dan semua anggota kepolisian bertugas untuk menyisir bagian permukaan di Taman Central Park. Mulai dari pohon, semak, selokan hingga gedung-gedung di sana, intinya semua militer dia fokuskan ke Central Park. Begitu kongres ditutup, si Justin bertanya langkah apa yang akan kau lakukan untuk menghancurkan sarang pusat. Cukup simpel, si Vasily akan membuat bom perak dalam skala besar. Si Justin nyuruh si Vasily supaya menemui Kapten Rogers di New York City Police Department. Dia yang akan membantumu dalam misi penghancuran sarang pusat. Time is it? Tidak mau lagi kecolongan, si Thomas menugaskan satu bocil vampir kematian untuk menjaga si Yates, di mana si bocil ini sudah disetting akan menuruti semua perintah si Yates dan peka terhadap segala macam ancaman. I'm looking for Captain Rogers. Colok, men. Ternyata Kapten Roger adalah si Cat. Mereka berdua sama-sama kaget karena dipertemukan lagi dalam sebuah misi. Namun dikarenakan tidak banyak waktu, si Vasily ngajak si Cat untuk mengambil beberapa barang di rumahnya. Begitu sampai, si Vasily sedikit kaget karena rumahnya telah dirubah menjadi rumah sakit vampire. Terlihat ada rasa cemburu juga yang ditunjukkan si Pelders. Si Vasily juga buru-buru langsung ngambil bubuk perak sebanyak mungkin. Si Ep yang melihat itu pun bertanya untuk apa bubuk-bubuk itu. Setelah dijelaskan akan melakukan serangan besar-besaran terhadap sarang pusat, si Pelders pun kepikiran dengan senjata biologis barunya untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang pola komunikasi mereka. When is this happening? First light. You safe, huh? Si Yates mulai akrab dengan si bocil vampir kematian dan sudah seperti hewan peliharaannya. Sedangkan Mang Agus yang waktu itu berhasil jadi sangat diandelin oleh polisi, dia pun kini kembali diikut sertakan dalam pembersihan terowongan Central Park dengan imbalan kebebasan jika berhasil.
Follow me. About 20 blocks to go. Si Vasily juga sudah bergerak, begitupun dengan mereka berdua sudah berada di area terowongan dengan berbagai macam peralatannya. Watch your flanks. When they come, we're gonna go in here. Polisi yang memimpin Mang Agus malah terlihat cupu sampai dikatain Mang Agus suruh pakai popok biar air pipisnya gak tembus celana. Mang Agus yang sudah berpengalaman pun akan masuk duluan untuk memastikan keamanan. Dirasa sudah aman, mereka pun masuk lalu Mang Agus mengungkapkan kalau mereka mencari si polisi. Kocak bet asli, kayak kenal polisi modelan begini tuh di mana ya? Lupa lagi. Beraninya cuma sama rakyat kecil memaksa si Ciwewe supaya masuk lubang duluan. Mang Agus yang sudah geram pun bertindak, mereka saling mengancam. Namun pada akhirnya kedua polisi tersebut pun tewas. Alright, come on, let's go. Rupanya kehadiran para pemburu diketahui oleh si Thomas, nyuruh si Kelly supaya membawa si Judge keluar. Dia diberi waktu 3 menit untuk berkemas. Situasi ini pun si Judge manfaatkan dengan menulis surat di buku, memberi kabar pada si Abe kalau dirinya masih manusia. Beruntung Mang Agus bertemu dengan si Vasily. Dia pun menjelaskan kalau kami dipaksa wajib militer dengan imbalan kebebasan. Tapi kebetulan banget si Vasily kekurangan orang karena tinggal sisa mereka berdua. Dia juga berjanji setelah ini akan membebaskan Mang Agus. Cuma Mang Agus tidak bisa membawa si Ciwewe karena pasti akan menjadi beban. Lalu nyuruh si Silver supaya membawanya keluar. Thank you. Di markas, si Justin sangat khawatir selain hari akan segera poek. Mereka juga belum dapat kabar dari si Vasily karena si Vasily-nya memang belum sempat. Tapi dia menemukan buku si Jets, lantas si E pun langsung dipanggil nyuruh dia supaya segera turun. Si Vasily berhasil sampai ke sarang pusat. Dia pun segera mempersiapkan bom perak, tapi dapat gangguan dari bocil vampire kematian. Got it. Man, hurry up! Fred, here they come! They're coming from everywhere, Fred! Hurry up, Fred, let's go! Fire in the hole! Jesus. Wah, ada apa cenah dengan si The Master? Kenapa hanya pada si Abe dia menunjukkan dirinya? Si Abe pun melanjutkan perjalanan dan menemukan buku itu tepat di depan kamar si Jets, yang membuat si Abe semakin yakin kalau si Jets masih hidup. Si Pelders pun mencoba melihat keluar, siapa tahu dia belum jauh. Cuma tiba-tiba si Thomas datang memberitahu si Abe kalau dia sudah tidak lagi di sini. Berterima kasih karena si Abe telah melahirkan anak muda yang sangat istimewa, sekaligus memberi selamat
atas kemenangan besar kalian di sini, tapi di suatu momen telah dibangun gebrakan baru untuk menghancurkan sistem keamanan si Justin. Hal itu langsung terbukti dengan menerimanya laporan telah terjadi serangan brutal oleh ribuan vampir. Mereka masuk melalui gerbang yang kini minim penjagaan karena semua personil dikerahkan ke Central Park. Where's my son? Mamam, tapi kita belum tahu, gengs, apakah vampire di sini bisa meregen anggota tubuh yang telah hancur? Saat si Ep keluar, di si taman sudah kalang kabut. Orang-orang berlarian menghindari para vampire. Si Justin pun tidak ada pilihan lain selain menarik semua unit di Taman Central Park. It's over. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain bersembunyi, namun ceritanya sekarang sudah berbeda. Serangan semalam dipastikan 100% warga Central Park atau Manhattan kini semuanya berubah menjadi Strigoi. Keraguan dan keputusasaan sempat menghinggapi si Vasily, tapi masih bisa dikuatkan si Abraham karena dia kini sudah tahu bagaimana cara mengalahkan si The Master, yang kini akan mengunjungi toko pegadaian rekannya untuk mencari perak di sana, bermaksud mau membuat sarkogus alias peti berlapis perak dan timah. Setelah sampai, jelas toko pasti sudah acak-acakan. Mungkin pemiliknya juga sudah terinfeksi. Menemukan ada brankas di ruang bawah tanah. Untungnya si Vasily suka mekal dinamit kemanapun dia pergi. Come on. Mereka pun langsung membuat sarkogus, tapi kita alihkan dulu ke si Ep, memberitahu si Quinlan tentang penemuan barunya. Dia juga dikenalkan dengan si Velders. Jadi si Ep butuh bantuan si Quinlan supaya menemaninya ke bandara untuk mencari kotak hitam pesawat yang ditumpangi si The Master Thea. Sementara si Palmer yang hampir kembali ke setelan pabrik mendapat laporan dari kepala keamanan barunya kalau peti yang dikirim dari Mesir sudah sampai di pelabuhan. Di berkas mengatakan kalau muatan dari peti adalah suku cadang. Namun si Palmer tidak yakin karena si Thomas merahasiakannya, bahkan memalsukan tanda tangannya. Dia pun nyuruh segera menyiapkan mobil. Ketika sampai, si Palmer padahal owner kapal, tapi dia tidak diizinkan masuk oleh orang bernama Mino dengan alasan perintah dari kapten kapal. Si Palmer juga tidak bisa maksa dengan kondisinya saat ini, ditambah mereka juga kalah jumlah. You were here at the very beginning. Moved up. The plague hits so fast. Tidak butuh waktu lama, kotak hitam pun ditemukan, sedangkan fungsi si Quinlan sudah seperti bodyguard bagi mereka. Langkah selanjutnya, si Abraham nagih janji si Palmer, namun seperti yang kita tahu, si Palmer tidak mendapatkan informasi apapun tentang si The Master. Hal itu membuat si Abraham semakin ragu dengan aliansi baru mereka yang telah dibentuk. Tapi si Palmer punya informasi lain yang tidak kalah penting, yaitu tentang peti yang diangkut dari Mesir. What? Cargo. Well, that's just it. I don't know. Untuk saat ini, si Palmer tidak tahu apa isinya. Yang jelas itu pasti sangat berharga karena semua itu dirahasiakan darinya. Bahkan saat akan ngecek pun, kapal dijaga sehingga tidak bisa masuk. Tapi si Palmer berjanji akan mencari tahu semua yang ingin diketahui si Abraham, namun tidak dengan kondisinya saat ini. This is a single dose. You won't regret this. Jelas cairan itu berbeda dengan cairan yang langsung diberikan si The Master, termasuk pengaplikasiannya hanya bisa melalui mata dan ada sedikit efek sampingnya di awal. You will administer it yourself.
Beralih ke rumah jagal, ternyata tempat ini bagaikan sebuah pabrik darah. Si Thomas kecewa karena si Sanjay mendemonstrasikan alat menggunakan manekin, lalu dia memaksa anak buah si Sanjay untuk menjadi subjek tes. Apakah pasien Freedom Center yang akan mengisi pabrik darah ini? Kita lihat saja nanti. Yang jelas saat ini si Silver yang terluka waktu saling mengancam sama dua polisi Thea dibawa ke Freedom Center, namun dikarenakan antriannya panjang, Mang Agus tidak akan menemani si Silver karena dia sudah rindu emaknya. Si Palmer kini sudah jag-jag kembali, tapi dia tidak membawa informasi apapun, hanya memberikan satu nama, yaitu si Minau Thea. Si Palmer memberi mereka berdua identitas Stoneheart supaya bisa dengan mudah masuk ke Freedom Center untuk menemukan si Minau. Setelah itu, si Abraham mendiskusikan semua kesepakatan yang telah dibuat dengan si Palmer, termasuk masalah peti. Jika dikaitkan dengan penemuannya pada Ochido Lumen, si Abraham punya firasat bagaimana kalau isi peti itu adalah salah satu tetua yang disegel oleh pemburu Mesir, sengaja dibawa ke sini untuk membentuk kekuatan baru si The Master. Maka dari itu, untuk meyakinkan ini semua, si Queen Lan disuruh menurunkan dulu egonya, kembali ke The Ancient, dan tanyakan semua itu pada mereka karena hanya kamu yang bisa menemuinya. I'll investigate. Let's go meet this Cyrus Minnow. Foxtrot Alpha, right on Foxtrot, hold short for left. After landing, I may as well have been a school bus driver. Regis 753. Ya, ada suara jeritan terekam black box sampai efeknya bisa dirasakan mereka. Tapi anehnya hanya si Pelder saja yang terkena dan si Abe tidak tahu bagaimana cara mematikannya. Pantes semua penumpang pesawat mati dalam sekejap karena terkena efeknya secara langsung. Hal itu juga yang dilakukan si The Master ketika melumpuhkan Nepicel. Selamatnya si Pelders membuat dia yakin kalau itu bukanlah jeritan si The Master yang ia gunakan untuk melumpuhkan orang seperti biasa, melainkan sinyalnya yang tertangkap oleh black box model ngehiung lagi. Merenya si Pelders juga berasumsi black box ini sudah memuat banyak data tentang sistem elektronik pesawat. Pasti ada banyak juga jumlah data microwave di dalamnya. Si Pelders ingin mencoba sesuatu. Jika microwave skala kecil bisa memutus komunikasi mereka, bagaimana jika dalam jumlah besar? Are you saying we may have a full recording of the Master's paralyzing signal? Tapi si Pelders malah tambah puyeng. Jadinya dia mau istirahat sebentar. Kita alihkan dulu saja ke si Abraham yang sudah sampai di Freedom Center. Mereka bisa masuk tanpa ada kendala, langsung menuju ke ruangan si Minau dan ngancam dia supaya mengatakan apa isi peti yang dikirim dari Mesir. Jelas dia tidak akan tahu karena sekelas si Palmer saja si Thomas merahasiakannya. Tapi si Minau akan mengantar mereka ke tempat di mana peti itu disimpan. Guess you could. Mang Agus yang baru sampai, tapi sepertinya si Mama sudah pergi, mungkin bergabung dengan Strigoi lain. Lantas Mang Agus pun membereskan rumahnya. Si Queen Lan hati kecilnya mah ogah datang lagi ke tempat vampir lumpuh. Cuma situasi memaksanya dan langsung menjelaskan masalah peti yang sangat berkaitan erat dengan The Lumen. Apakah mungkin peti itu isinya salah satu dari jenis kalian? Karena The Lumen mengatakan satu tetua berhasil disegel di sana. The Ancient tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan itu katanya ada. Si Queen Lan menambahkan, jika kalian percaya dengan apa yang kukatakan, seharusnya kalian sudah sadar kalau tetua yang ditarik dari Mesir pasti akan dibentuk aliansi baru oleh si The
Master dengan tujuan untuk membinasakan kalian yang telah menolak gerakannya dalam menguasai dua dunia. Tapi kalian beruntung karena orang yang paling kalian ragukan kini malah bisa menjadi juru selamat. Si Abraham telah menyusun rencana berdasarkan delumen. Jika kalian bersedia turun tangan untuk membantu, maka si Quinlan akan kembali nanti malam untuk memberikan instruksi apa yang harus kalian lakukan. We are ready to listen. Si Silver yang nyusul rumah sudah sangat rapi, tapi Mang Agusnya tidak ada. Lantas dia pun minum obat sampai kamoloran. Keep smiling. Ternyata rumah jagal ini lokasinya ada di pelabuhan. Si Abraham pun langsung tahu kalau ini adalah pabrik darah. Kembali ke tujuan awal. Saat menuju lokasi peti disimpan, peti tersebut sedang dikemas ke dalam sebuah kontainer. Ya, si Mama sudah pasti akan kembali ke rumah untuk mencari Mang Agus, dan Mang Agus tidak punya pilihan lain. Kebayang meren gengs gimana hancurnya Mang Agus, orang yang paling dia sayangi, orang yang selalu dia lindungi bahkan ketika sudah menjadi vampir, tapi malah harus mati di tangannya. We gotta get the hell out of here. Si Pelders yang sudah agak baikan, apakah suara ngahyeng dari black box mengandung racun gitunya? Karena si Pelders tiba-tiba malah, sudahlah kasihan yang zomblo. Speak of the devil. Si Abraham kembali menemui si Palmer bukan untuk mempermasalahkan peti, melainkan menanyakan fasilitas darah. Ternyata yang sudah jadi di Imiriki Utara saja, jumlahnya sudah ada 100 outlet, belum termasuk yang sedang dibangun. Tapi biar bagaimanapun mereka masih butuh si Palmer untuk mencari tahu kemana si Thomas membawa peti itu. Yes, I can do that. Please report. Wah, si Thomas rupanya sudah mengetahui lokasi The Ancient karena dia secara tidak sengaja melihat para pemburu dari dunia lama. Pasti mereka sedang mencarikan makan untuk para tetua, dan malam ini dia akan melakukan serangan besar-besaran ke sana. Sempat nyangka si Quinlan telah menjebak para The Ancient, yang padahal dia sendiri pun tidak tahu. Melalui si Thomas, si The Master mengungkapkan betapa cupunya kalian bertiga. Seharusnya kalian menjadi raja atau kaisar bahkan Tuhan di dunia ini, malah jadi seperti patung. Mending patung ini mah ada gunanya buat para kaum zomblo. Hai.
Apakah ini akan jadi akhir bagi si Quinlan dan para The Ancin? Baru juga pada tarurun nih The Ancin, masa udah mau turu aja lagi? Keesokannya terdeteksi hampir seluruh daratan New York telah terinfeksi, membuat pihak keamanan NYPD menganggap kalau ini hanyalah tinggal masalah waktu, dan sebelum waktu itu tiba maka NYPD alias kepolisian New York mohon undur diri akan keluar dari New York menuju pegunungan dekat wilayah Albany untuk bergabung dengan ribuan pasukan di sana sambil menunggu DC mendapatkan solusi atas semua ini. Si Palmer mendatangi seseorang bernama Bob, di mana si Bob ini kaget melihat si Palmer masih sehat karena beberapa hari yang lalu pimpinan Stoneheart digantikan sementara oleh si Sanjay dengan alasan kesehatan si Palmer. Tapi buktinya aku sehat-sehat saja. Nah, maka dari itu aku mendatangimu karena kamu adalah salah satu dari sedikit orang di Stoneheart yang bisa aku percaya. Sanjay Desai telah bersekutu dengan orang tidak bermoral untuk menguasai Stoneheart. Belakangan dia telah melakukan pengiriman peti dari Mesir tanpa seizinku. Si Palmer ingin si Bob mencari tahu apa isi kargo tersebut dan kabari aku secepat mungkin. This is my personal number. I'll have the information for you by end of day. Thank you, Bob. Ngomongin masalah Stoneheart, si Palmer teringat dengan awal mula perintisannya pada tahun 1962, kala itu dia yang masih nganggur mendatangi perusahaan bapaknya bernama O'Neill, salah satu orang terkaya di New York, untuk meminta pekerjaan karena si Palmer telah melakukan peninjauan di bagian departemen investasi. Anak buahmu tidak menangani aset perusahaan dengan baik karena pemikirannya terlalu kolot. Si Palmer ingin dirinya ditempatkan di situ karena dia punya cara modern untuk menghasilkan uang, bahkan katanya bisa berkali-kali lipat dari saat ini. Namun hal itu diragukan si ayah karena fisik si Palmer, dan memang si Palmer ini adalah anak dari hasil hubungan gelap, makanya dia selalu tidak dianggap dan dipandang sebelah mata. Bahkan saat ibunya meninggal pun jangankan ngelayat, innalillahi pun tidak dia ucapkan. Dan kini si O'Neill menghina si Palmer, dianggap umurnya tidak lama lagi, memberinya uang sebesar $10.000. Pakailah untuk poya-poya atau jalan-jalan, lihat dunia selagi kau bisa, karena ini adalah cek terakhir untuk memenuhi semua kewajibanku terhadapmu. Sontak saat itu dalam hati si Palmer bertekad akan meraih kesuksesan dengan caranya sendiri dan akan mengembalikan $10.000 ini dengan cek atas nama perusahaannya. Kita singkat waktu saja, 30 tahun telah berlalu di mana si O'Neill yang sudah pensiun memang sudah tua tapi lebih sehat dari si Palmer. Si Palmer datang untuk menunaikan janjinya mengembalikan $10.000 dan berterima kasih karena dari $10.000 yang kau berikan, si Palmer baru saja membeli perusahaanmu yang kau anggap lebih berharga dari ibu dan diriku, tapi kini telah berganti nama menjadi Stoneheart sebagai bentuk penghargaan karena kerasnya hati si O'Neill terhadap si Palmer. Namun apa yang si Palmer dapatkan? Dia malah kembali mendapat penghinaan. Lihat dirimu, Mer, kau menghabiskan waktu hanya untuk membuat dirimu sejajar denganku. Apa yang kau dapatkan sekarang? Lemah, sakit-sakitan, bahkan kau seperti lebih tua dariku. Goodbye, Father. I'll outlive you. I'll dance on your grave! Anjing, perih hati ieu mah. Nah, dari sinilah semua kegilaan si Palmer berawal. Masih ingat ketika si Palmer pertama kali bertemu dengan si Thomas? Jadi waktu itu si Palmer menolak tawaran si Thomas, gengs. Karena bro pikir dengan uang kesehatan bisa dibeli, faktanya tidak. Malah dia akan dijogetin si ayah di atas kuburannya. Si Palmer menemui si Thomas untuk pertama kalinya setelah 30 tahun silam, supaya kita bisa meninjau ulang tentang tawaran immortality yang sempat dikatakan si Thomas. The door is still open. Di sisi lain, Mang Agus lagi-lagi terlantar awalnya oleh si Falcon. Sekarang si Quinlan kabar pun bahkan tak ada, jadi dia memutuskan untuk pergi dari New York.
Kebetulan vampir yang mereka tangkap adalah bocil vampir kematian. Meskipun bocil, tapi dia memiliki otak lebih besar dari vampir biasa. Artinya bocil vampir kematian ini berbeda. Dia memiliki kemampuan lebih dengan komunikasi yang lebih intens. Si Abraham semakin jangar, pusing, liar, bercampur jadi nyeri otot karena si Quinlan tak kunjung juga kembali. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sana? Mungkinkah The Ancient telah menyerahkan diri pada The Master dan membunuh si Quinlan? Membuat si Pasili kembali menyuarakan supaya kita mundur pergi dari kota ini dan hidup untuk bertempur di lain hari. For me, there is no other day. I will either do this now or die trying. Macet parah karena semua orang berbondong-bondong keluar dari New York. Mang Agus pun memutuskan mencari jalan alternatif lain dengan si Justin yang hanya menyisakan 7 orang yang masih setia pada New York. Sangat tidak memungkinkan, jangankan melawan, bertahan saja tidak akan bisa. Maka dari itu, si Justin memutuskan untuk pergi ke New Jersey bergabung dengan unit tanggap darurat di sana. Si Palmer tidak mendapatkan informasi isi peti, tapi si Bob memberitahu si Palmer di mana lokasi peti itu disimpan. All teams, we're hot. Let's roll. Stay in the vehicle, Mr. Palmer. Facility secure. We have the cargo and decide. Ternyata isinya bom yang dipakai si Thomas untuk meledakkan The Ancient. Tapi itu bukan bom biasa, melainkan nuklir from Russia yang didapatkan dari pasar gelap dikirim melalui Mesir. Pantes saja kemarin ada ledakan besar di Manhattan. Andai saja tidak jauh di bawah tanah, mungkin New York sudah rata. Si Palmer mengamankan satu nuklir lagi yang entah akan dipakai meledakkan apa oleh si Thomas. Si Justin juga terkena macet yang ternyata semua mobil sudah ditinggalkan pemiliknya. Usut punya usut, mereka semua telah berubah menjadi vampire. Beruntung datang Mang Agus yang tadi nyari jalan lain. Dia pun berhasil menyelamatkan mereka. Tapi kita harus berjalan nyeker untuk mencapai perbatasan. Para vampir tidak akan mengejar kita di sana karena mereka tidak bisa berenang. Modar kabeh, gengs. Cuma Mang Agus saja yang umurnya panjang. Sedangkan si Ep menguji microwave black box langsung di lapangan. Dan hasilnya bukan sekedar memutus komunikasi, tapi juga membuat para vampir menjadi pelanga-pelongo. Jadi bisa dengan mudah mereka hantam. Lalu mereka pun melaporkannya pada si Abraham. Secerca harapan pun kembali muncul. Namun si Pasili tidak ingin ada si Ep dalam timnya yang membuat mereka terlibat adu jotos. Cembukur yang menjadi dasar si Pasili melakukan itu. We've no time for your bickering. What happened to you? The ancients are dead.
Si Palmer menyadari tindakannya yang telah menentang The Master. Pasti si Thomas akan segera datang minta anak buahnya supaya bersiap gunakan peluru perak untuk menyambutnya. Yang tidak lama dari itu, si Thomasnya pun datang. Si Palmer berpura-pura lumpuh lagi, di mana si Thomas ini sebenarnya sudah geram karena pasca mendapat cairan putih untuk pertama kalinya, sikap si Palmer jadi kurang hormat. Dan kali ini, si Thomas sudah mendapat izin dari si The Master untuk membinasakanmu. Jadi tak perlu repot-repot lagi mencari tahu di mana nuklir itu disimpan. Sang Master cukup mengakses ingatanmu, lalu setelah itu akan kupatahkan lehermu. Mereka pun langsung bertemu. Si Palmer memberitahu isi peti kalau itu adalah bom nuklir. Satu sudah digunakan, sedangkan satu lagi sudah aku amankan. Dia juga mengungkapkan kalau dirinya telah resign dari si The Master. Bahkan sempat membombardir si Thomas menggunakan peluru perak, tapi dia berhasil kabur. Masalahnya si The Master pasti kini sudah tahu tentang pengkhianatan ini. Dia pasti akan memburuku. Jadi si Palmer minta si Abraham supaya menyiapkan orangmu karena dia pasti akan datang ke Stoneheart untuk mencari nuklir dan membunuhku. Modar we atuh sia Thomas sempat akan dijadikan pajangan oleh orang yang menemukannya karena melihat vampir yang satu ini berbeda. Namun si Thomas masih panjang umur karena diselamatkan oleh vampir Nepicel. Mereka mulai mengatur strategi. Si Pelders kebagian melumpuhkan si The Master dengan menyalakan microwave. Si Vasily membawa peti perak si Quinlan sebagai eksekutor, sedangkan si Abe dan si Abraham akan mengamankan bom nuklir. Main 1, Main 2 on location. Wah, apakah si The Master menggunakan tubuh salah satu prajurit Nepicel, cena gengs? Dan ternyata iya, tidak sesuai rencana karena si The Master datang lebih awal. Si The Master akan menunaikan janjinya untuk memberikan immortality dengan cara memakai tubuh si Palmer. You! Jelas si Thomas pasti akan lebih kecewa karena dirinya jadi harus patuh terhadap si Palmer. Tapi si The Master mengungkapkan kalau semua ini adalah bagian dari rencana. Semua memori si Palmer bisa dia akses. Si The Master jadi tahu di mana nuklir disimpan, juga tahu kalau Abraham CS akan datang. Thomas. Masih siap-siap karena mereka mengiranya si The Master baru akan bergerak besok malam. Malah si Thomas aja sudah dandan dan kembali ke seperti semula. Cuma tangannya mah agak tumbuh lagi. Memberikan detonator nuklir pada si Kelly. Tunggu instruksi The Master baru kau tekan tombolnya. Si Thomas yang akan pergi memposisikan nuklir memperingati si Kelly kalau besok malam akan datang tamu di lantai atas supaya si Kelly tetap waspada. Mereka yang baru sampai disuruh duluan karena si Quinlan akan memeriksa dulu gedung dan mulai berpencar sesuai job desk masing-masing. Si Quinlan yang menuju basement menemukan kejanggalan karena ada satu vampire yang tewas. Sedangkan si Abraham dan si Abe mereka belum sadar kalau itu bukanlah si Palmer lagi. Otomatis rencana mereka juga kacau, tapi si Abraham melihat ada kejanggalan. Selain gelagatnya yang aneh, bicaranya juga tidak seperti si Palmer. Fet, they're fighting. Turn it on now. Bear, give me a sec. Come on.
my head off again. Kalau gak ada microwave, sulit sih, kemungkinan berhasilnya tipis. Karena si The Master sudah dalam kekuatan penuh lagi, tidak mau buang waktu. Mumpung hari masih caang, mereka langsung berangkat menuju kapal dengan meninggalkan si Abe yang terluka. Tersegalnya si The Master dapat dirasakan si Thomas yang baru akan kembali ke Stoneheart. Dia pun nyuruh si Sanjay supaya lebih mempercepat lagi laju mobil, dan seperti biasa, para vampir kembali kehilangan arah. Untungnya si Kelly masih bisa nahan dan segera menuju ke lantai atas. Si Jets pun akhirnya ketemu lagi kembali dengan si Abe. Cuma dicocok doang tenggorokannya, si Kelly langsung almarhum. Belegugnya si Jets sedih, wajar karena dia memang ibunya, tapi kan harusnya bisa lihat si Kondong. Kalau itu bukanlah ibunya lagi, malah di beberapa kesempatan hampir ngenyot dirinya, dan kini juga berpotensi merubah si Abe, tapi dia tetap marah-marah sambil menekan detonator nuklir. I hate you! Oh shit! Get to cover! We're led! Gelo, nuklir nih bos. Bakso nuklir kayaknya belum ada nih di Indo. Baru bakso rudal aja. Tapi kampret emang si Jack ini. Jadinya si The Master bisa kabur. Tandanya apa gengs? Ya, filmnya gak jadi tamat. Cuma situasinya ini sangat benar-benar kacau. Hancur semua. Si Thomas menanyakan si Kelly pada si Jack, tapi dianya sudah meninggoy dibunuh si ayah. Jelas dalam hati si Thomas tidak peduli. Yang terpenting si Jet sudah bagaikan jadi seorang pahlawan. Karena kini si Thomas bisa merasakan lagi hawa keberadaan si The Master. Sedangkan mereka tidak bisa lagi bertindak selain harus menghindari radiasi. Jadi untuk sementara kita sembunyi dulu di ruang bawah tanah. Masih gedeg aing ya sama si Jets, kampreto bolohono, malah sekarang jadi respectnya ke si Palmer. Kelasnya berawal dari direndahkan, dihina, dihujat oleh orang tua terkaya, tapi dengan segala keterbatasannya 30 tahun kemudian is back, langsung dibeli gak tuh kekayaannya. Cuma ya sayangnya kemakan omongan si ayah, obsesi untuk hidup sehat dan panjang jadi terlalu tinggi sampai dia menghalalkan segala cara, bahkan bersekutu dengan iblis. Sadarnya pun bukan dari hati melainkan karena selalu di PHP-in si The Master. Lalu bagaimana cenah setelah ini gengs? Penasaran? Like dulu dong.